البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-haditsus salis wa samanun ba'da sab'imi'ah 782. An Salamah bin al-Aqwa, kalau mau rehat apa boleh. Radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalih. Ada seorang lelaki yang makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Faqal, maka Nabi berkata kepadanya, kul bi yaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, dia mengatakan saya tak mampu. Qala lastata'ta, maka Nabi mengatakan engkau tidak mampu. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Fama rafa'aha ila fih, maka dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Rawahu Muslim. Hadis ini diulang oleh Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin karena penting memang. Telah dilewati dalam pembahasan apa dulu itu kalau tak salah ya, masalah ta'zimus sunnah kalau tak salah di Riyadhus Shalihin itu. Baik, di sini Imam Muslim meriwayatkannya adalah dari Iyas bin Salamah ibn al-Aqwa, dari ayahnya. Nah, Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu an, beliau adalah Salamah bin Amr ibn al-Aqwa. Terkenal sebagai sahabat yang kuat di dalam bertarung, yang lari mampu mengejar unta merah dan seterusnya, cerita yang sangat hebat kepahlawanan beliau. Dan Salamah bin Aqwa salah satu sahabat yang Imam Bukhari memiliki sanad-sanad sulasiat ke beliau. Antara Bukhari ke Salamah ke Nabi hanyalah 3 orang. Di antaranya adalah Salamah ibnul Aqwa ini. Baik. Tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh para pemberontak yang dari Mesir itu, Salamah bin Aqwa pindah dari Madinah pergi ke pedalaman. Sampai kemudian beberapa hari menjelang wafatnya beliau kembali ke Madinah dan wafat di Madinah pada masa pemerintahan kurang lebih Al-Khilaf, pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Baik. Anna rajulan, ada seorang lelaki, tidak disebutkan siapa namanya, akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimalih, sedang makan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangan kirinya. Shimal yaitu al-yadul yusra. Faqal, maka Nabi mengatakan kepadanya, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini menunjukkan disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ini kemungkaran, meniru gaya setan, memakan dengan tangan kiri. Dan juga disebutkan oleh sebagian pensyarah yang lain kalau tak salah, disebutkan oleh Al-Alama Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Kashful Mushkil, yaitu orang ini meremehkan nikmat. Dia tidak terlalu mengagungkan nikmat Allah Ta'ala berupa makanan. Seandainya dia mengagungkan makanan, niscaya dia akan menghargainya dengan tangan kanan. Kalau dikasih sesuatu oleh penguasa, oleh raja, oleh sultan, kita pegang dengan tangan kiri, mungkin sultan marah itu. Nah, bagaimana? Ini adalah nikmat dari Allah, tapi dia tidak mau memakai tangan kanan untuk menikmatinya. Berarti dia meremehkan nikmat Allah, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Dan ini adalah kemungkaran. Maka Nabi mengatakan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati, maka dia mendatangkan uzur, yaitu saya tidak mampu. Tetapi ternyata uzur ini keliru karena nanti akan didustakan oleh Nabi. Qala lastata'ta, engkau tidak mampu. Disebutkan di dalam syarah, kalau tak salah disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Al-Jami'us Shaghir. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau adalah Nabiur Rahmah, beliau mendoakan keburukan seperti ini? Karena orang ini menampakkan kesombongannya. Makanya Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu menjelaskan, jelas sahabat tahu keadaan orang yang di dekatnya itu. Ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Jadi orang tadi bohong,
tatkala mengatakan saya tak mampu, sebenarnya mampu, cuma dia memang tidak seberapa menghargai nikmat Allah Ta'ala. Makanya dia terkena doa Nabi. Seandainya memang betul-betul tidak mampu, jelas Nabi mendoakan yang baik-baik, menghibur dan sebagainya. Tapi ternyata Nabi malah mendoakan sekalian untuk dia memang tidak mampu, sekalian biar dia jujur. Iya jujur kan jadinya, memang betul-betul tak mampu. Naudzubillah. Tapi maka didoakan seperti ini. Maka kata para pensyarah semuanya atau hampir semua, Al-Qadhi Iyad, demikian pula Al-Aini dan lain-lain, demikian pula An-Nawawi, As-San'ani dan juga Imam Ibnu Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau, di sini ada dalil bolehnya mendoakan kecelakaan terhadap orang yang menyombongkan diri terhadap kebenaran. Bukan berarti kita bermudah-mudah orang asal menolak kebenaran langsung kita doakan celaka, bukan begitu. Tapi Nabi lebih tahu siapa yang layak didoakan kecelakaan. Kita usahakan doakan yang baik-baik. Jadi kalau sudah sangat melampau dan jahat, kita doakan sesuai kadarnya. Ini masalah doa. Dan di sini ada dalil apa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Tatkala dia mengatakan saya tidak mampu dan Nabi tahu dia ini sombong, maka didoakan sesuai dengan amalan dia. Amalan dia tidak mampu, ya sudah didoakan engkau memang tidak mampu. Sekalian aja biar selama-lamanya tidak mampu. Thayyib. Ucapan dia la astati, saya tidak mampu. Sebentar. Oh enggak, ini sudah. Kemudian ma mana'ahu illal kibr, tidak ada yang menghalangi dia kecuali kesombongan. Apa maksudnya di sini? Ada dua kemungkinan dijelaskan oleh para pensyarah. Kemungkinan pertama, menghalangi dia dari makan dengan tangan kanan, dan ini yang paling jelas. Tidak ada yang menghalangi dia dari makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Kemungkinan kedua, yaitu tidak ada yang menghalangi dia dari menerima kebenaran kecuali kesombongan. Sesuai dengan definisi apa kesombongan? Hadisnya apa itu? Hadis Ibni Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis Abdullah bin Amr ibnul As yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-kibr batarul haq, yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Itu adalah kesombongan. Dan kedua makna ini sama-sama mungkin di situ. Dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahayanya menolak kebenaran setelah jelas kebenaran itu, jelas dalilnya. Karena apa? Boleh jadi akan terkena hukuman dari Allah Ta'ala. Al-Qadhi Al-Aini rahimahullahu ta'ala dalam Umdatul Qari rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini menjadi salah satu dalil tentang wajibnya makan dengan tangan kanan. Walaupun jumhur ulama mengatakan mustahab, tetapi ancaman-ancaman yang ada dan penyerupaannya dengan syaitan dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya ini hukumnya adalah wajib makan dengan tangan kanan. Apalagi doa Nabi sampai sekeras itu, maka ini menunjukkan ini adalah wajib. Dan memang asal dari perintah adalah wajib. Adapun jumhur ulama mengatakan mustahab dengan apa itu? Kaidah. Jelas kaidah tak boleh mengalahkan dalil kalau bertentangan dengan dalil. Kaidahnya apa? Ini perkara adab, dan perkara adab itu mustahab, dan ini kaidah yang keliru. Walaupun itu kaidah. Makanya para ulama mengatakan al-qaidah yustadallu laha wala yustadallu biha. Kaidah itu perlu dicarikan dalilnya, bukan dijadikan sebagai dalil. Adapun kalau kaidah itu dibangun di atas dalil yang jelas, memang terbukti dia sesuai dengan dalil-dalil, maka dia tajri majra ad-dalil, dia berjalan seperti pola dalil, yaitu kita wajib ikut kaidah. Karena kaidah itu disusun dari sekian banyak dalil. Misalkan kalau memang terbukti kaidahnya benar. Intinya adalah nas yang ada itu menunjukkan makan dengan tangan kanan adalah wajib. Dan ini pula yang dirajihkan oleh sejumlah ulama dari Hanabilah dan juga Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini dalil tentang apa? Wajibnya makan dengan tangan kanan. Tatkala orang ini tidak mau, padahal tidak ada udzur, maka didoakan kecelakaan oleh Nabi. Fama rafa'aha ila fi, maka dia tidak mengangkat tangannya. Dijelaskan oleh Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala dalam At-Tahbir, maksudnya adalah setelah itu, setelah peristiwa itu memang dia tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Ya sudah, sekalian aja sepanjang hidupnya terancam dia, boleh jadi kalau memang dia tidak tobat, sepanjang hidupnya dia selalu pakai tangan kiri menyerupai syaitan dan entah bagaimana itu. Dan ini adalah kerugian yang besar tentunya. Kalaupun
hukum makan dengan tangan kanan adalah mustahab semata, maka berarti seumur hidup dia terhalangi pahala karena makannya tangan kiri terus, tidak mendapatkan pahala dari sisi ini. Dan dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya agama ini semuanya adalah penting, semuanya adalah inti, tidak ada yang sekedar menjadi apa itu kusyur. Kusyur itu apa ya? Sekedar kulit ari yang terbuang-buang yang di luar itu. Bukan hanya sekedar kulit, tapi ini inti. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Makhraj Minal Fitan. Beliau mengatakan orang-orang Harokiyun Ikhwanul Muslimin, mereka membagi agama menjadi dua. Ada kusyur, ada lub, ada sekedar kulit saja tidak penting, ada inti. Kata beliau ini keliru besar, semuanya adalah inti, semuanya adalah penting. Kemudian Imam Al-Wadi'i mendatangkan hadis ini. Sekedar masalah adab makan saja, kalau orang ini menyombongkan diri tidak mau ikut Nabi, ternyata dia terancam dengan siksaan yang berat di dunia itu. Menunjukkan agama ini semuanya penting, tidak layak diremehkan, mengatakan ini tak perlulah kita bahas, ini perkara yang remeh-temeh. Tidak. Tatkala ini ajaran Nabi dan datang dengan dalil yang banyak, ini masalah makan dengan tangan kanan, berarti ini adalah perkara yang sangat penting. Walaupun kita menganggap ini tidak sepenting masalah kursi di mana itu, di Putrajaya, ya memang tidak seberapa penting dohirnya, tetapi tatkala Nabi mementingkan masalah ini, berarti ini adalah penting. Makan dengan tangan kanan, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Kalau sekedar masalah yang sederhana yang tidak perlu adanya pasukan, tak perlu adanya tentara aja kita tak mampu, bagaimana dengan perkara yang lebih susah lagi? Gimana kita akan mampu menegakkan itu? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Albani, ini pembahasannya agak melebar sedikit. Banyak kaum muslimin berangan-angan mendirikan negara Islam, tapi mendirikan sholat jamaah di masjid saja tak mampu. Bagaimana jauh-jauh berpikir? Ini sekedar makan dengan tangan kanan aja tak mampu, bagaimana akan berangan-angan punya negara Islam, punya pemerintah yang baik, diri sendiri tak mau taat pada Allah dalam perkara yang mudah. Bagaimana menyuruh pemerintah untuk taat pada Allah dalam perkara yang sangat berat? Ya, mendirikan negara Islam, menegakkan hukum Islam itu sangat berat. Nanti yang marah Amerika itu. Belum tentu pemerintah kita berani melawan Amerika. Dan seterusnya. Berarti kalau ingin mendapatkan kejayaan yang besar, mulailah dari yang sederhana lebih dahulu, melatih diri dari yang ringan-ringan. Setelah itu Allah akan memberikan yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih besar lagi dan sebagainya. Ilahuna wallahu a'lam.